Selamat pagi sahabat Yosvan Kam di mana saja berada. Selamat pagi Panik. Selamat pagi. Panik, untuk tahun 2026 ini berapa jumlah peserta ujian akhir sekolah tingkat SMA Negeri 2 Borong? Baik, untuk tahun ini sampai pada yang final terakhir untuk yang peserta yang ikut ujian ini, angkatan 14 mereka ini itu berjumlah 237 siswa yang mengikuti ujian, mulai dari ujian praktek sampai pada ujian yang terakhir ini ujian tertulis. Dari 237 peserta ujian akhir ini, mereka terdiri dari berapa jurusan? Jadi memang sistem kita ini kan bukan lagi jurusan, tapi sudah Sudah berubah ya. Jadi dia pakai peminatan. Jadi untuk kita di sini masih peminatan itu ada peminatan bahasa, biologi, IPA itu dengan IPS. Masih. Namun dari peminatan itu kembali ke siswanya memilih untuk belajarnya, kira-kira mereka lebih minatnya di mana, seperti itu. Tetap pada peminatan kelompok Ya, ada bahasa, kelompok peminatan istilah. kelompok IPS dan kelompok IPA. Ya, kelompok peminatan. Pelaksanaan ujiannya sendiri berapa hari ini Pak Dik? Mulai dari prakteknya sampai ke ujian tertulisnya. Ya, untuk pelaksanaan kita sejak ujian praktek itu ada ujian praktek ada 3 hari dengan ujian tertulisnya 3 hari, sehingga total pelaksanaan itu ada 6 hari pelaksanaan ujiannya. Dan waktunya itu sejak dari tanggal 9 hari tanggal 9 sampai tanggal 14 untuk ujian kita, sejak ujian praktek. Sejak ujian prakteknya. Kalau sistem ujiannya sendiri Panik bagaimana? Apakah masih seperti dulu atau sudah ada perubahan untuk tahun ini? Ya, untuk sistem ujiannya kita sudah menggunakan berbasis Android. Jadi siswa mengerjakan secara online. Berarti mereka ujiannya online berbasis Android? Iya, menggunakan HP. Berarti Android. Setiap peserta ujian mereka wajib membawa HP sendiri ya, atau HP disediakan sendiri oleh sekolah? Nah, untuk siswa sendiri yang membawa HP-nya. Sekolah hanya memfasilitasi terkait hal-hal teknisnya dan juga pada saat menginstal exam yang di HP. Berarti sekolah memfasilitasi sosialisasinya, cara penggunaannya, hal-hal teknis. Panik, sejauh ini apa saja kira-kira kesulitan atau tantangan menggunakan HP, ujian menggunakan HP Android ini? Ya, untuk menggunakan HP ini kalau saya lihat lebih efektif dan efisien dari segi waktu, anggaran juga. Dia lebih, dan juga tenaga juga tidak terlalu menguras banyak tenaga. Dan untuk tantangannya mungkin ya kembali ke siswa sendirilah gitu. Jadi kebanyakan siswa juga yang belum paham dengan hal teknis, tapi sepanjang disosialisasikan terus-menerus akan dibantu juga ya. Untuk tantangan yang parah sekali itu tidak ada. Ini hari kedua mereka pelaksanaan ujiannya. Ujian, apakah ada tantangan berkaitan dengan jaringan atau listrik? Mereka punya HP. Di hari pertama waktu itu hari Sabtu itu terjadi error jaringan karena listrik padam, jaringan juga kurang stabil, sehingga waktu menyelesaikan itu agak lama, itu sekitar sampai jam 4 sore. Itu di hari pertama. Untuk hari kedua ini kita belum tahu, tapi karena kita juga belum untuk saat ini jaringan masih stabil.
Jadi itu memang Pak Nik, kalau dari segi persiapan sekolah dari kepanitiaan untuk pengawasan itu, apakah didatangkan dari sekolah tetangga, tukar, atau bagaimana sistem? untuk sistem pengawasannya kita masih menggunakan pengawasan guru-guru dari sekolah. Untuk sistem silang dengan sekolah lain juga tidak. Kita masih menggunakan guru-guru, penyusunan soalnya juga itu oleh guru-guru mata pelajaran sendiri di sekolah. Oke, baik Pak Nik. Selanjutnya setelah melaksanakan ujian ini, apa yang dilakukan oleh sekolah terhadap anak-anak? Apakah langsung menerbitkan mereka punya surat keterangan lulus atau langsung menerima ijazah? Ya, untuk selanjutnya kalau sudah selesai ujian tentu kita akan mengolah nilai mereka sesuai dengan aturan dan juga KKM yang berlaku, nilai-nilai itu, dan nanti kan akan dievaluasi kira-kira sesuai dengan sistem kurikulum kita di sekolah juga, standar-standar kelulusan untuk peserta didik yang berhak untuk lulus, sehingga setelah kita evaluasi secara bersama dan nanti akan menentukan secara bersama siswa-siswa ya siapa-siapa yang berhak lulus. Setelah itu baru kita bisa berikan rekomendasi SKL, surat keterangan lulus, terutama untuk siswa-siswi yang akan mengikuti, sebentar lagi akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Oh ya, Pak Nik, baik. Berkaitan dengan capaian siswa yang masuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri kemarin, berapa peserta yang lolos ke SBMPTN? Untuk sekolah kita tahun ini SMA Daborong itu kotanya itu 90 lebih, 94 kotanya. Namun siswa yang lolos itu sudah 20 siswa. 20 yang siswa, lolos. ya. Kita ada 20 siswa yang lolos dengan kampus berbeda-beda. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah presentasi 20 peserta yang lolos kali ini ada peningkatan atau bagaimana? Tahun ini kita masih ya ada peningkatan dan masih dalam posisi seperti tahun lalu. Ada peningkatan ya? Peningkatannya Ada juga peningkatan. tidak terlalu. Ya, walaupun kotanya banyak, tetapi jumlah yang diterima ya sekitar 20 orang pasti. Tidak terlalu jauh juga dari perolehan tahun sebelumnya. Kalau diperingkatkan secara kabupaten, SMA 2 ini berada di posisi berapa untuk lolos masuk perguruan tinggi negeri yang kemarin SBMPTN-nya? Setahu saya itu berada di urutan kedua. Jumlah peserta yang banyak. Oh iya. Yang pertama itu dari mana? Informasinya dari SMA Negeri 1 Pocoranaka kalau tidak salah. Wih, luar biasa mereka. Iya. Hebat. Baik Pak Nik, apa kira-kira yang Pak Nik mau sampaikan untuk siswa kelas 12 yang akan tamat ini? Ya, untuk siswa-siswi yang akan tamat tetap semangat dan terus berjuang untuk segala cita-citanya, dan mohon juga doa untuk kami Bapak Ibu guru yang sudah membimbing mendidik kalian dari kelas 10 sampai saat ini, dan ya semoga sukses selalu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Nik selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Ujian Akhir Tingkat SMA Negeri 2 Borong. Sekian saja sahabat Yosfankam, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.